Tiada warisan duniawi yang ditinggalkan untuknya sallallahu alaihi wasallam. Ayahandanya telah pergi sebelum ia sempat melihat dunia, maka beliau lahir dalam kepayahan, dalam buayan duka, seorang yatim tanpa tempat bersandar, lemah dalam pandangan manusia, namun agung dalam takdir langit. Diutuslah beliau sejak kecil ke perkampungan Bani Sa'ad, menghirup udara pedalaman yang kering dan keras, namun penuh pelajaran tentang hidup. Di sanalah bersama saudara-saudara sesusu, beliau mengembala kambing, hewan yang paling lemah, paling memerlukan penjagaan. Itulah madrasah pertama sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekolah alam yang membentuk akhlaknya sebelum huruf-huruf wahyu menyentuh kalbunya. Tatkala pulang ke Mekkah, beliau tidak berpangku tangan. Masih dalam usia muda, beliau pun mengembala kambing milik penduduk Mekkah. Dengan upah seadanya, beberapa qiraat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilahi qala haddatsana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanama faqala ashabuhu wa anta qala na'am kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan ia mengembala kambing. Sahabat berkata, engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, aku mengembala kambing milik orang-orang Mekkah dengan upah qiraat-qiraat kecil. Sesungguhnya mengembala bukanlah sekedar pekerjaan, ia adalah madrasah jiwa, tempat di mana kalbu ditempa dengan kelembutan dan kasih sayang. Barang siapa yang terbiasa membelai makhluk yang lemah, menyuapi yang tak mampu berkata, dan menjaga yang tak mampu membela diri, maka hatinya akan dilembutkan oleh rahmat, jiwanya dipenuhi oleh belas kasih. Dan siapa yang terlatih menjaga yang rapuh, di tengah sunyi padang dan bisik angin gurun, niscaya kelak ia akan mampu mengembala hati-hati manusia dengan kelembutan seorang bapa, dengan kasih seorang ibu, dan dengan hikmah yang diturunkan dari langit. Sebab mengembala bukan hanya tentang menghalau ternak dari bahaya, tapi tentang menghalau kekasaran dari jiwa, menuntun diri kepada sabar, dan mendekatkan hati kepada sifat Ar-Rahman. Para nabi semuanya, dari Ibrahim hingga Isa alaihimussalam, mengawali hidup dalam keterbatasan. Tiada yang dibesarkan dalam singgasana emas, tiada yang dilatih dalam istana megah. Mereka dididik langsung oleh tangan-tangan takdir, agar tak silau oleh dunia, agar menjadi cermin bagi manusia bahwa kemuliaan tidak datang dari harta, melainkan dari ketulusan, kesabaran, dan kebenaran. Setelah beranjak dewasa, beliau pun berdagang bersama sahabatnya As-Sa'ib bin Abi Sa'ib. Beliau mengarungi jalan-jalan perniagaan, jujur dalam timbangan, amanah dalam janji, hingga akhirnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, wanita suci dan berharta, mempercayakan hartanya kepadanya untuk dibawa ke negeri Syam. Dari perjalanan itulah benih cinta yang suci tumbuh di antara mereka, dan setelah mereka bersatu dalam pernikahan yang diberkahi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap makan dari hasil kerja tangannya sendiri, berdiri di atas kaki sendiri, tidak menggantung pada pemberian siapapun. Maka turunlah firman Allah Ta'ala dalam surah Ad-Duha sebagai pelipur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Bukankah dia mendapatimu yatim, lalu dia lindungi, dan mendapatimu tidak tahu, lalu dia beri petunjuk, dan mendapatimu miskin, lalu dia cukupkan. Sungguh, sebelum cahaya wahyu menyingkap tabir langit, Allah Ta'ala telah menyelimuti beliau sallallahu alaihi wasallam dengan selimut penjagaan yang halus tak terlihat namun erat menggenggam. Dalam diam dan kesendirian, jiwa beliau dibimbing, langkahnya dijaga, dan hatinya disucikan, jauh sebelum kalimat pertama dari langit diturunkan. Maka saat dunia masih gelap oleh kebodohan, dan beliau sendiri belum mengenal apa itu kitab dan apa itu iman, Allah memperkenalkan keduanya dengan cara yang paling indah dan paling bijaksana, sebagaimana firman-Nya yang agung dalam surah Asy-Syura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu suatu ruh dari perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu kitab dan tidak pula apa itu iman. Namun kami menjadikannya sebagai cahaya, yang dengannya kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Beginilah Allah menyiapkan sang utusan terakhir sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan mahkota, bukan dengan tahta, tapi dengan kepakiran, kerja keras, dan kasih sayang kepada yang lemah, agar ketika risalah itu datang, beliau telah siap sebagai rahmat bagi semesta alam. Beliau adalah cahaya yang dijaga sejak dalam buayan, dibentuk dalam kesendirian, dan dipersiapkan dalam kesunyian. Sebelum dunia mengenalnya, langit telah menuliskan namanya, dan sebelum wahyu turun, kehidupannya sendiri telah menjadi pelajaran bagi siapapun yang mau merenung. Maka segala puji bagi Allah yang mengangkat seorang yatim dari lembah Mekkah menjadi cahaya bagi seluruh umat manusia sallallahu alaihi wasallam.